Jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam ibadah kita di rumah saja. Sebelum kita memulai ibadah kita, saya akan membacakan warta jemaat untuk Minggu 31 Mei 2020. Ibadah Minggu hari ini bersamaan kita merayakan Hari Pentakosta, sekaligus kita juga akan dilayankan perjamuan kudus. Mohon seluruh jemaat mempersiapkan diri. Persembahan unduh-unduh kiranya juga dapat dilakukan pada ibadah hari ini dan diharapkan berupa non-barang. Musyawarah majelis jemaat akan dilaksanakan hari ini jam 13 waktu Indonesia bagian Barat, tempat di gereja wilayah Poncowati. Bila ada anggota jemaat ada kepentingan, permohonan pelayanan dapat disampaikan kepada majelis jemaat dalam bentuk surat. Ibadah hari ini kita akan mempersiapkan persembahan kita. Hari ini ada 3 kantong atau 3 macam. Yang pertama, persembahan hari Minggu. Yang kedua, persembahan Pentakosta dan perjamuan kudus. Yang ketiga, persembahan unduh-unduh. Gotong royong kebersihan gereja khusus wilayah Poncowati hari Sabtu tanggal 6 Juni 2020, kelompok 1. Demikian warta jemaat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelum kita memuji nama Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Pengasih yang kami kenal, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan pagi ini kami boleh bangun dari istirahat kami semalam dan kami saat ini boleh beribadah kepadamu walaupun kami hanya di rumah saja, tetapi biarkanlah Tuhan tetap tanamkan kepada kami untuk taat beribadah kepada Engkau. Kiranya Engkau persiapkan hati dan jiwa kami untuk mendengarkan firman-Mu hari ini. Biarlah untuk pembawa firman yang akan menyampaikan firman-Mu, biarlah Tuhan juga berkati, Engkau urapi dengan Roh Kudus-Mu, sehingga Bapak Pendeta ataupun Penatua akan menyampaikan firman-Mu dengan baik dan boleh kami terima dengan baik pula. Biarlah Tuhan Engkau buka hati dan pikiran kami, Engkau fokuskan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan memuji nama Tuhan dengan PKJ 27, baitnya pertama dan yang kedua. Jemaat dimohon berdiri. Nyanyikanlah nyanyian baru. Cakrawala, segala
Ibadah pada minggu ini bersama kita akan mulai dan kita dasari dengan pengakuan kita demikian, bahwa sumber pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan adalah setia dan tidak pernah meninggalkan ciptaan tangannya. Amin. Amin. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau Dan menyertai engkau juga. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah ibadah kita ini dilandasi dengan firman Tuhan di dalam nas pembimbing yang tertulis di dalam Yohanes pasal 16 ayat 13 sampai dengan 15. Demikian firman Tuhan. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan Aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah Aku punya, sebab itu Aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Amin. Mari kita sambut dengan pujian PKJ 95 bait pertama dan kedua, Datang ya Roh Kudus. Kita akan masuk di dalam doa kebulatan tekad dan hidup dalam kasih. Tuhan, Engkau mengerti bahwa kasih kami tidak sempurna, tapi Engkau mengajar kami untuk senantiasa hidup di dalamnya, sebagaimana firman-Mu, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tuhan, sebagai gereja-Mu, kami rindu senantiasa memancarkan kasih Tuhan kepada sesama, sehingga kami dapat menikmati kebahagiaan hidup yang sejati. Kami rindu memelihara kasih-Mu dengan membangun perdamaian, keadilan dan keutuhan ciptaan. Kami rindu menjalankan hukum kasih Dan damai sejahtera dari Allah dapat dirasakan oleh sahabat dan semua orang. Mampukanlah kami untuk menjaga anugerah dan damai sejahtera-Mu. Amin. Bapak, Ibu, serta saudaraku yang di Tuhan, marilah kita mendengarkan berita anugerah yang tertulis di dalam Roma pasal 8 ayat 26. Demikian firman Tuhan. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu
bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Bertolong-tolonglah menjaga anugerah Allah. Demikianlah kita akan memenuhi hukum Kristus. Amin. Bapak, Ibu, serta saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita memuji Tuhan di dalam peneguhan PKJ 98 ayat 1 dan 2. PKJ 98 ayat 1 dan 2. Roh Kudus baharulah. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita menghampiri tahta Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, Tuhan kami Yesus Kristus, puji dan syukur Tuhan untuk pagi hari ini. Kemuliaan Tuhan kembali kami rasakan dalam ibadah ini. Dalam kehadiran-Mu boleh kami rasakan di tengah-tengah keluarga kami. Dalam ibadah khusus, baik ibadah hari Minggu maupun di saat kami boleh merayakan hari Pentakosta. Terima kasih Tuhan untuk anugerah Tuhan. Pada saat ini kami merindukan ya Allah, di dalam ibadah ini dengan kehadiran-Mu di dalam firman, bersabdalah bagi kami ya Tuhan. Karena pada saat ini kami menyiapkan hati dan jiwa kami, dan kiranya Tuhan kuduskan dan layakkan. Kiranya setiap sabda Tuhan yang akan Engkau ilhamkan kepada kami sekalian, jadikanlah itu bermanfaat untuk mengajar kami, untuk menyatakan kesalahan-kesalahan kami, untuk memperbaiki kelakuan kami, dan untuk mendidik kami dalam kebenaran Yesus Kristus. Terang batin kami dan menjadikan kami pelaku-pelaku firman yang sejati. Amin. Shalom Bapak Ibu dan saudara sekalian. Sabda Tuhan pada hari Minggu yang sungguh luar biasa ini, kita juga akan merayakan pada saat ini hari turunnya Roh Kudus atau hari Pentakosta. Firman Tuhan akan kita baca dalam Injil Yohanes pasal 14. Ayatnya 21 sampai dengan 27. Mari kita baca bersama. Saya membaca ayat ganjil, Bapak Ibu berkenan untuk membaca ayat yang genap. Demikian sabda Tuhan.
Yesus menjanjikan penghibur. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku, dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Dan siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Amin. Berbahagialah kita sekalian, umat Tuhan yang pada saat ini bersama membaca sabdanya, mendengarkan, merenungkan, dan melakukan dalam kehidupannya, karena sabdamu abadi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apakah Bapak Ibu sekalian pernah merasa bingung? Hampir dan bahkan setiap orang pernah merasa bingung. Saudara, kebingungan itu terjadi akibat kita tidak mempunyai pengetahuan, atau kita bisa dikatakan tidak tahu arah. Bingung itu juga merupakan suatu kegugupan, ya, atau gugup. Kita melakukan sesuatu kemudian karena gugup menjadi bingung, atau kurang jelas tentang apa yang akan kita lakukan sesuatu itu. Dan bahkan bingung itu bisa dikatakan sesuatu kebodohan. Ini yang paling agak ekstrim, ya. Saudara, kalau kita bingung itu berarti kita diperhadapkan dalam suatu persimpangan antara melakukan yang baik dan melakukan yang salah, atau melakukan yang benar dan melakukan yang salah. Nah, ini pasti tidak kita inginkan. Karena pada saat kita memutuskan sesuatu dalam kebingungan itu akan menentukan apakah kita benar, apakah kita salah, apakah kita baik, apakah kita dosa, apakah bermanfaat atau bahkan menjadi laknat bagi kita. Pasti Bapak Ibu pernah merasakan itu semua. Nah, itu sebenarnya sesuatu yang menjadi kekhawatiran setiap orang untuk melakukan sesuatu kalau diberhadapkan dengan kebingungan, karena kebingungan itu akan merugikan. Oleh karena itu, pada hari Pentakosta ini, hari turunnya Roh Kudus, kita akan merenungkan sabda Tuhan yang akan saya berikan tema Roh Kudus memimpin kita dalam hidup kebenaran, atau Roh Kudus memimpin kita hidup dalam kebenaran. Pada bacaan kita, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan Yesus Kristus pada saat mau meninggalkan para murid-muridnya sudah memberikan janji.
janji itu adalah pemberian dari yang disebut penghibur. Penghibur itu adalah Roh Kudus. Nah, Roh Kudus itu akan hadir, akan datang pada hari Pentakosta, pada saat ini yang kita peringati. Kalau kita cerita mendengar pada saat Roh Kudus turun, ada sesuatu mujizat yang luar biasa, ada angin yang menderu-menderu, ada lidah-lidah api yang kemudian menghinggap pada para murid-murid Tuhan Yesus, dan semuanya bisa melakukan sesuatu bahasa yang tidak pernah mereka pelajari untuk memberitakan kabar berita sukacita kepada banyak bangsa yang pada saat itu berkumpul dengan berbeda bahasa. Itulah Roh Kudus memimpin dalam bentuk yang sangat luar biasa. Nah, apa yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus Kristus tentang Roh Kudus itu, tentang penghibur itu, yaitu penghibur itu akan diberikan, yang akan diutus oleh Tuhan Bapa yang di surga. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Roh Kudus yang dijanjikan oleh Tuhan Allah, Tuhan Yesus Kristus itu adalah Roh Kudus yang akan memberikan pengajaran. Roh Kudus yang akan memberikan kepandaian, Roh Kudus yang akan memberikan tuntunan untuk melangkah dengan benar, seperti pada murid-murid Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, itu adalah harapan kita pula. Siapa yang tidak ingin untuk berbuat baik, benar, untuk dalam kehidupan kita, baik di tengah-tengah keluarga kita, kita berbuat, berkata-kata, ya, melakukan tindakan itu yang tepat, benar, dan menjadi berkat, pasti kita inginkan. Mengapa orang terjadi perselisihan? Mengapa ada orang terjadi pertengkaran? Karena ada sesuatu kebingungan, ada sesuatu perilaku, ada sesuatu tindakan, ada sesuatu kata-kata yang tidak tepat. Nah, mengapa itu semua? Karena dikatakan tadi bahwa orang itu melakukan kesalahan dikarenakan bingung, tidak mengerti, atau hilang akal, tidak tahu arah, atau gugup, atau bahkan itu merupakan suatu kebodohan. Itu menurut arti yang dituliskan dalam Kamus Bahasa Indonesia, ya. Jadi kalau orang bingung itu adalah hilang akal, tidak tahu arah, gugup, dan bodoh. Nah, itu yang sering menjadi sesuatu yang kita tolak. Kita ingin menjadi orang yang tepat, orang yang cerdas, orang yang mampu melakukan yang benar. Tuhan Yesus memberikan janji dan memberikan dan mencurahkan pada saat ini kepada kita sekalian, kepada para murid-murid Tuhan Yesus, bahwa Roh Kudus itu akan memberikan pengajaran bagi kita. Roh Kudus itu membuat kita supaya kita juga ingat apa yang dikatakan oleh Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk menjadi benar, untuk menjadi kita memiliki pengetahuan, maka kita butuh belajar. Ya. Kita butuh belajar, kita butuh latihan, kita butuh pula ketekunan. Kemudian kita butuh orang yang mengajarkan, atau bisa dikatakan di sini ahlinya. Siapa yang disebut ahlinya, yang akan mengajarkan, yang akan melatih, adalah daripada Tuhan Allah melalui Roh Kudus. Roh Kudus akan melatih kita, akan mengajar kita seperti apa yang dikatakan dalam sabda Tuhan ini. Akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan mengingatkan
yang lupa diingatkan, yang tidak tahu diberitahu. Itu kita sekalian akan dijanjikan bila kita mau menyambut Tuhan Yesus Kristus di dalam Roh Kudus. Mari Bapak Ibu, kita sambut hari yang indah ini, hari turunnya Roh Kudus. Mari kita siapkan hati kita, biarlah Tuhan Yesus dalam Roh Kudus bersemayam di dalam hati kita. Biarlah mengajar kita, menuntun kita, mengingatkan kita. Maka kita akan menjadi berkat bagi kehidupan kita. Yang terakhir, dibutuhkan dasar yang kuat, yaitu pengakuan dan kesetiaan. Kita harus mengakui bahwa Roh Kudus di dalam Yesus Kristus, atau Yesus Kristus di dalam Roh Kudus yang hadir pada kehidupan kita, kita akui dalam kedatangannya, kehadirannya, pencurahannya. Kemudian kita butuhkan kesetiaan. Kalau kita tidak setia, kita tidak mengakui, maka percuma. Kita ingin berbuat baik, kita melakukan kebenaran, jauh daripada itu semua. Mari kita sambut dalam kesetiaan kita kepada Tuhan. Mari kita belajar bersama Tuhan. Hari ini Tuhan akan memberikan pengajaran kepada kita. Tuhan akan memberikan kepada kita jalan dalam kebenaran. Seperti pada tema kita, bahwa Roh Kudus akan memimpin kita hidup dalam kebenaran. Apa buahnya Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kalau kita mau menempatkan Roh Kudus dan dalam kesetiaan kita dan pengakuan kita? Tuhan Allah mengatakan kepada kita, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Diakhiri dengan kata-kata yang indah, janganlah gelisah dan gentar hatimu. Persoalan hidup kita ini persoalan yang membuat kita gelisah. Persoalan yang terjadi pada saat ini adalah persoalan yang membuat kita gentar hati kita. Tuhan Yesus sudah memberikan penghiburan kepada kita. Jangan gelisah dan jangan gentar hatimu. Dengan Roh Kudus dalam kehidupan kita, maka berkat damai sejahtera akan diberikan kepada kita. Damai sejahtera itu beda dengan damai sejahtera yang ada di dunia. Yang diberikan oleh Tuhan Allah, damai sejahtera yang membawa kita dalam penghiburan, dalam tindakan, dalam perilaku hidup yang benar. Tuhan memberkati. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita tunduk sejenak, masuk dalam saat teduh, dan kemudian kita akan langsung nanti masuk dalam doa syafaat. Bapa yang di surga, terima kasih berkat sabdamu yang sudah Engkau curahkan bagi kami, mengalir bagaikan air yang menyejukkan hati kami di saat suasana yang membawa kami gelisah, di saat suasana yang membawa kami resah. Pencerahan yang Tuhan nyatakan pada hari Pentakosta pada saat ini melalui Roh Kudus, kami boleh lega ya Tuhan, karena Engkau akan membawa kami dalam damai sejahtera yang Tuhan curahkan bagi kami. Terima kasih Tuhan, mampukanlah kami untuk menerima pengajaran yang daripada Engkau, seperti apa yang Tuhan katakan dalam firman-Mu pada saat ini, untuk melakukan tindakan-tindakan yang benar. Pun pula ya Tuhan, Engkau akan menuntun dan membawa kami dalam pengalaman-pengalaman yang indah bersama-sama Roh Kudus dalam kehidupan kami ini, untuk melakukan tindakan-tindakan kebenaran yang menjadi berkat, terutama bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan pada saat ini bagi saudara, rekan, sahabat, orang tua kami yang sedang mengalami
persoalan atau problem dalam kehidupannya, baik itu kesehatan ataupun pekerjaan ataupun ekonomi dan hubungan keluarga yang mungkin tidak menyenangkan. Tuhan Yesus yang di surga pada saat ini, pada hari Pentakosta ini ya Tuhan, kiranya Engkau hadir dengan kuasa Roh Kudus-Mu untuk melawat mereka sekalian dalam keberadaan kesulitannya ya Tuhan. Mereka yang pada saat ini berjuang dengan sakit penyakitnya untuk pengharapan kesembuhan, kiranya Roh Kudus hadir dalam berkat kesembuhan, berkat kekuatan dan kepulihan, baik yang sekarang ini dalam perawatan khusus di rumah ataupun di rumah sakit, ataupun pada saat ini yang berusia lanjut dalam kelemahan tubuhnya. Tuhan Yesus Kristus, pengharapan mereka sekalian dan kami semua adalah kekuatan dan kesehatan serta kepulihan. Biarlah Engkau hadir dalam setiap upaya usaha yang mereka lakukan untuk menyembuhkan, menyegarkan, menguatkan, memulihkan atas kesehatannya. Terima kasih Tuhan. Pada hari Pentakosta ini kami juga bersama-sama Engkau tuntun untuk memasuki kehidupan yang luar biasa. Engkau akan membawa pembaharuan dan Engkau akan kembali menyempurnakan dalam kehidupan kami melalui perjamuan kudus yang bersama-sama akan kami lakukan di tengah-tengah keluarga kami ini ya Tuhan. Maka biar Engkau hadir dalam perjamuan kudus ini, kembali menguatkan iman kami, kembali meneguhkan iman kami atas pengorbanan Tuhan Yesus Kristus yang sungguh luar biasa untuk keselamatan atas kehidupan kami. Bapa yang di surga, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami yang pada saat ini masih berjuang dan terus melakukan solusi-solusi untuk mengatasi persoalan bangsa yang begitu rumit pada saat ini ya Tuhan, karena pandemi COVID-19 yang sungguh meresahkan seluruh dunia ini ya Tuhan. Tuhan hadir untuk para pemimpin-pemimpin kami, ialah membawa kebijakan-kebijakan yang sangat baik, yang pun pula ya Tuhan untuk bangsa dan negara, terutama rakyat. Kami sekalian biarlah lebih taat kepada apa yang menjadi aturan-aturan kesehatan yang disampaikan oleh pemerintah, karena itu demi kebaikan kami. Dan biarlah itu Tuhan juga turut campur tangan melawat bangsa kami ini ya Tuhan, menyentuh hati mereka, biarlah kesadaran untuk saling menjaga kesehatan, karena ini adalah musibah. Biarlah musibah ini akan segera selesai ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah seruan dan doa kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan segala syukur dan permohonan kami. Haleluya. Amin. Mari saudara kita sambut atas sabda Tuhan yang bersama sudah kita dengar dengan menaikkan pujian Kidung Jemaat nomor 233 bait pertama dan yang kedua. Roh Kudus turunlah. Sehingga hidupku mengulang
Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sebelum kita akan menerima pelayanan perjamuan kudus ini, sebelumnya mari bersama kita kembali menguji diri kita masing-masing, agar apa yang akan menjadi berkat anugerah Tuhan dalam perjamuan kudus ini boleh terjadi bagi kita sekalian, dan apa yang hendak kita lakukan boleh berkenan di hadapannya. Pengujian itu adalah demikian. Kiranya setiap Bapak Ibu Saudara sekalian yang akan turut makan minum dalam perjamuan kudus ini hendaklah memiliki kesaksian bahwa kita sekalian adalah orang yang berdosa, sehingga menyesal dan malu kepada diri sendiri, serta bertobat di hadapan Tuhan Allah, percaya bahwa telah menerima anugerah Allah, yaitu pengampunan dosa melalui sengsara dan kematian Tuhan Yesus Kristus, sehingga kita boleh menerima keselamatan sempurna di dalam Dia, dan mempunyai niat yang sungguh-sungguh untuk bersyukur melalui ketaatan kepada Tuhan, baik dalam angan-angan, perkataan, maupun di dalam tingkah laku kita. Bila itu semua menjadi kesaksian kita dalam mempersiapkan kita turut dalam perjamuan kudus ini, maka kita diperkenankan ikut serta dalam sakramen perjamuan kudus ini. Amin. Mari kita masuk dalam satu meja perjamuan kudus. Kita pujikan pelengkap kidung jemaat nomor 155, bait yang pertama saja. Ambillah roti ini, mari bersama kita masuk di dalam doa. Dialah Bapa kami yang maha murah, Tuhan Allah kami yang ada di surga. Kiranya Tuhan menguatkan iman kami dalam percaya sungguh kepada Engkau, bahwa Engkaulah Allah dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan, mampukanlah pada saat ini dalam kehidupan kami untuk senantiasa mengucap syukur di dalam segala hal, baik di dalam saat kami merasa sukacita, merasa kemudahan, merasa sehat, dan semuanya itu pula ya Tuhan, di saat kami merasa sakit, merasa kekurangan, kesulitan, Tuhan Yesus Kristus yang di surga, biarlah kami tetap dimampukan untuk bersyukur di hadapan Tuhan Allah. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau juga berkenan mengajar kami, mempergunakan kehidupan kami untuk menjadi pemberita-pemberita Injil Tuhan, baik melalui perkataan kami, perbuatan kami, tingkah laku kami, kepada orang-orang yang belum mengenal kepada Engkau, dan bukakanlah hati mereka yang sudah melihat, merasakan, mendengar, dan mereka boleh menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Allah dan Juru Selamatnya, sehingga dunia ini akan semakin diselamatkan
oleh banyaknya orang yang boleh percaya kepada Engkau sebagai Allah dan Juru Selamatnya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan doa-doa kami ini. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di depan kita sudah tersedia roti dan anggur pada saat ini. Marilah roti anggur ini akan kita pakai sebagai lambang persekutuan kita dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita mengingat Tuhan Yesus Kristus yang di surga, serta memastikan bahwa pada saat ini Tuhan akan mencurahkan berkat-Nya, anugerah-Nya melalui perjamuan kudus ini. Saudara, roti yang sudah dipecah-pecahkan ini adalah sarana persekutuan kita dengan tubuh Tuhan Yesus Kristus. Terimalah roti ini dan makanlah, sambil mengingat dan percaya bahwa tubuh Tuhan Yesus Kristus yang kudus itu telah dipecah-pecahkan menjadi tebusan yang sempurna bagi segala dosa-dosa kita. Terimalah. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita tunduk kepala, persiapkanlah dan arahkanlah hati dan roh saudara kepada Tuhan Allah yang di surga, yang pada saat ini akan mencurahkan anugerah-Nya, berkat-Nya kepada kita sekalian melalui perjamuan kudus ini. Tuhan Yesus bersabda, "Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku ia tidak akan haus lagi." Saudara, terimalah roti ini dan makanlah, sambil mengingat dan percaya bahwa tubuh Tuhan Yesus Kristus yang kudus itu telah dipecah-pecahkan menjadi tebusan yang sempurna bagi segala dosa-dosa kita. Amin. Kita makan. Saudara, anggur dalam cawan ini berasal dari satu cawan yang adalah lambang persekutuan kita dengan darah Tuhan Yesus Kristus. Terimalah cawan ini dan minumlah, sambil mengingat dan percaya bahwa darah Tuhan Yesus Kristus yang kudus itu telah dicurahkan dan ditumpahkan menjadi tebusan yang sempurna bagi segala dosa-dosa kita.
Kembali mari kita tunduk kepala. Kembali pula kita arahkan hati dan roh jiwa kita kepada Tuhan Allah yang di surga. Tuhan akan mencurahkan anugerahnya kepada kita melalui perjamuan ini. Tuhan Yesus kembali bersabda, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan di kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Saudara, terimalah cawan ini dan minumlah sambil mengingat dan percaya bahwa darah Tuhan Yesus Kristus yang kudus itu telah ditumpahkan dan dicurahkan menjadi tebusan yang sempurna bagi segala dosa-dosa kita. Amin. Kita minum. Mari kita ungkapkan dalam hati jiwa kita dan perkataan kita melalui puji syukur karena Tuhan telah berkenan untuk memberikan berkat anugerah kepada kita sekalian melalui perjamuan kudus ini. Mari kita ungkapkan bersama-sama. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang mengampunkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung raja wali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut, tidak untuk selamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya dari kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia yang rela menyerahkan anaknya sendiri bagi kita semua, tentu juga mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan putranya itu. Oleh karena itu, aku senantiasa memberitakan kemuliaan sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Kita diberikan kesempatan untuk mengaturkan syukur dalam persembahan yang akan dipimpin oleh Pak Majelis. Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita diberi kesempatan untuk mengaturkan persembahan, yang mana persembahan pada pagi hari ini ada 3 kantong persembahan. Pertama, persembahan ibadah minggu. Kedua, persembahan Pentakosta dan perjamuan kudus. Dan ketiga, persembahan undu-undu. Baiklah, sebelum kita mengaturkan persembahan, kita akan mendengarkan nas persembahan, yang mana nas persembahan kita ambil dari Roma 11 ayatnya yang ke-36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia, dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita mengaturkan persembahan sambil memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 240A, bait pertama dan ketiga. Datanglah ya sumber rahmat.
Mari kita serahkan persembahan ini melalui doa. Bapa kami yang penuh kasih, kami membawa persembahan ini yang sebenarnya berasal dari Tuhan. Terimalah persembahan syukur kami, agar menjadi alat pelayanan kasih di dunia ini. Kiranya pelayanan gerejamu menjadi berkat bagi banyak orang. Dan kami hendak mengakhiri ibadah ini, kiranya berkat-Mu senantiasa menyertai kami semuanya. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan pujikan pelengkap Kidung Jemaat 97 bait pertama dan yang keempat. Akan kita pujikan sebagai pujian penutup kita. Roh Kudus, kuatkanlah kami. Bersama gereja Tuhan dari segala abad dan dari seluruh penjuru dunia, mari kita kembali menyatakan pengakuan iman kita, sekaligus kita ikat persaudaraan iman kita dengan bersama-sama kita ucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara, Allah itu adalah Allah yang penuh dengan damai sejahtera, yang oleh darah perjanjiannya yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati gembala yang agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita. Kiranya memperlengkapkan kita dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Oleh karena itu, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, persiapkanlah dan arahkanlah hati dan roh saudara, kembali terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin.
Amin. Amin. Amin. Dari semua